Gelap kak? Hah? Mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana ya? Ayo, ini sekarang kita live ya. Mau menjawab pertanyaan tadi, siapa yang benar dan siapa yang sesuai dengan di Facebook tadi. Siapa yang pertanyaannya sekiranya benar gitu ya. Nanti kalian jawab banyak, kita ambil salah satu ya. Umi Rois Fadi, Umu Rois, Umu Abdillah, Mustika. Aku mau ngopo ya iki? Aduh. Sebentar. Gelap ya. Saya cari agak padang aja. Agak terang. Biar kelihatan dapurnya, biarin. Biar penasaran dulu yang lainnya. Biar pada ngumpul. Ini tadi kan ada ya pertanyaannya, sebentar. Mana tadi oh? Menanggapi dari postingan media tadi ya, yang di Facebook tadi. Ayo yang lainnya mana yo? Tadi kan pertanyaannya, mana yang lebih baik, berpura-pura rohani tapi kelakuannya roh halus, atau kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani? Pertanyaan gitu ya. Nah ini pertanyaannya, yang jawab itu ada langsung banyak komentar ya. Ada dari 28 orang ya yang komentar, yang menjawab. Melita Sari. Nah, sedangkan di sini itu jawabannya Masya Allah. Ya, semua itu tidak ada yang salah ya. Semua jawabannya itu benar. Karena saya pun juga bukan ustadz, saya bukan ustadzah, bukan seorang yang ahli agama, saya bukan ahli dalil. Jadi saya juga di sini masih belajar sama seperti yang lainnya ya. Makanya kan tadi mencari solusi, mencari masukan-masukan, jawaban mana sekiranya yang pas atau mengena. Jadi di antara sharing jawaban yang lainnya ini tadi, itu saya pilih ya. Itu tadi itu kan ada yang komentar ada 28-an, hampir 30 ya. Tapi yang saya sharing di sini itu ada 10 orang, 10 jawaban ya yang sekiranya itu pas lah itu. Yang masuk tadi kan banyak ya, ada Ukti Aulia Safitri, Umu Prisa, Ukti, tulisannya enggak genah ini siapa ini? Nurma siapa ini? Norma Tunli, Tika Aprianti, Najiha, Isbaroka, Iva Safina, Saras, Umu Rofi Abdullah, Julia, Lila, Atika, Maura, Asisanti, Sinta Lumata, Boh jenenge sapa angele lami ki opeh. Umu Tuti Widodo, Rais Umu Abdillah, Robiatun Adawiyah, Hasniah Pai, Sultan Gibran, Ukti Sultan Gibran, Ukti Anita Siva, Ukti Yayu Murtaning Tias, pokoknya Yayu Murta tulisannya Kak Dokter Ari Puji Wahyuni, Yati Naya, Ali Habibullah, Musyahadah, dan Ukti Nurlita Sari. Nah, di sini tadi saya tuh menyimak ya dari semua komentar-komentar. Ini ada jawabannya Ukti Anita Siva. Kalau aku pilih menjadi diri sendiri saja, karena menjadi roh halus tidak ada pada sendiri, ada pada sendiri. Karena
sikap yang diceritakan itu tidak ada pada diri kita dan kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani ya. Jelas-jelas kita masih punya jasa, tentu kalau roh halus seperti sudah terlepas dari raga kita. Jadi tetap kita jadi diri sendiri dengan tidak bercada, berusaha untuk menjadikan wanita yang lebih baik dan menuju solehah. Jadi bukan jaminan ya orang yang bercadar itu intinya sudah ahli surga, jaminan masuk surga, pokoknya seolah-olah itu orang yang sudah bercadar, wanita bercadar itu seolah-olah itu tidak kayak sudah tertutup semua dari kehidupan dunia ya, misalnya duniawi itu harus tertutup semua, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, sedangkan di sini itu kan kita kan mengikuti zaman ya. Sekarang kan sudah bukan zamannya dulu lagi. Memang semua kan kita mengikuti sunnahnya Nabi ya, sunnah Rasulullah. Tapi yang kita ikuti sunnah itu sunnah yang gimana gitu kan? Maksudnya kan begitulah. Intinya sunnah itu kita itu bercermin pada sikap-sikap atau perilaku-perilaku Nabi Muhammad yang belas asih, baik sama sesama hamba-hambanya kan begitu. Jadi jangan terus, oh enggak boleh ini tabarut, pakai ini dosa haram masuk neraka. Terus emangnya siapa ya kalau sudah bercadar terus itu langsung jaminan masuk surga? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Sedangkan diri kita sendiri itu tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga. Siapapun itu, meskipun keluarganya apa nggak bisa. Yang bisa menjamin kita masuk surga ya ada dari amal dan perbuatan kita sendiri, kan begitu. Jadi nggak boleh ini. Kalau nggak boleh apa-apa nggak boleh, ya hidup aja di hutan sana, kan begitu. Hidup aja di alas. Yang sudah nggak ada apa-apa, nggak ada mobil, nggak ada HP, nggak ada medsos, nggak ada TikTok, nggak ada Facebook, kan begitu. Aduh, hidup aja sama hewan sana ya, sama sapi, sapi, harimau, singa, kan gitu. Nah ini ya, ini yang saya sharing ini jawaban yang saya masukkan pada kopioan ya. Satu, Ukti Anita Siva ya. Di sini masuk. Jawabannya mengena ya. Yang kedua, Ukti Iva Safina. Kalau aku sih mending kelakuan biasa aja kayak orang-orang di luar, yang penting hati dan pikiran kita selalu berusaha menjadi baik dan menuju kebaikan. Umi yang sabar, nanti pasti ada gantinya. Ini bukan masalah saya dihujat ya. Kalau saya dihujat, dibully itu nggak masuk, nggak masalah bagi saya. Orang itu mau berkomentar apa, mau membuli saya, menghujat saya habis-habisan, saya tidak peduli. Karena apa? Karena hidup saya tidak tergantung pada mereka-mereka. Rezeki, pati, jodoh itu semua sudah ada yang ngatur. Jadi nggak usah takut peduli dengan omongan orang, mau membuli, mau berkata sejelek apapun silahkan, monggo. Dan saya tidak akan pernah sakit hati. Nah, sekarang jawaban yang ketiga. Ini jawaban dari Ukti Iva Safina, masuk ya, nomor 2. Sekarang jawaban Ukti Saras. Assalamualaikum Umi, berpura-pura rohani tapi kelakuan roh halus itu munafik. Nah, kalau menurut saya di sini ya, yang bisa menyebut orang munafik itu siapa ya? Kita nggak bisa ya mengklaim orang dengan munafik itu. Karena apa? Kita tidak bisa menilai orang lain dengan ukuran kita sendiri. Biarpun dia itu munafik atau tidak munafik, itu terserah urusannya masing-masing. Dan manusia munafik, seburuk-buruknya manusia, memang dibungkus serapat itu. Tapi banyak yang seperti itu hanya untuk mengelabui orang demi keuntungan dirinya sendiri. Hati nurani atau akhlak adalah yang utama. Itu akan tertanam pada diri manusia yang apa adanya, tidak munafik, berbicara kata fakta dan penuh. Aduh, terusannya nggak ada ya. Nah, yang penting memperbaiki diri. Nah, itu ya. Jadi kuncinya di sini itu adalah kita harus tetap selalu berusaha memperbaiki diri. Ini masuk ya, Ukti Safaras. S. Nah, sekarang jawaban yang nomor 4. Ukti Nulitasari. Kalau prinsip saya, mending jadi diri sendiri yang apa adanya, karena saya tidak bisa berpura-pura atau bersandiwara. Kalau di antara dua pilihan tadi, saya lebih memilih kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani yang lebih banyak untuk memperbaiki diri sendiri, karena saya masih punya banyak kekurangan. Saya tidak mau menjugi kesalahan orang lain karena sendiri juga belum tentu benar. Emang benar, kan yang namanya manusia itu kan tidak bisa melihat ke belakang. Kita kan tidak bisa melihat
Maksudnya bahasa Jawane gitoki dhewe ya, gak iso ndelok gitoki dhewe, tidak bisa berkaca pada ya, jadi pisahnya itu mudah menjutke, mudah membuli, tapi dia lupa dengan apa yang dia ucapkan itu, dia lupa mengoreksi dirinya sendiri, dia tidak bisa berkaca sendiri. Jadi ya bisanya ya membuli, menghujat dan gitu. Sinta Susanti nongol ya. Ini tadi Nolitasari ya masuk. Sedangkan yang kelima Uktia Ailia Habibullah. Orang yang lebih baik itu memiliki akhlak baik, berhati nurani. Orang yang berpura-pura baik padahal berhati jahat itu menandakan orang yang tidak punya ilmu alias munafik. Dan yang berlakukan tidak baik yang katanya masih punya hati menandakan orang tidak memiliki adab. Jadi keduanya tidak ada yang lebih baik. Betul. Jawabannya adalah memang keduanya tidak ada yang lebih baik ya. Tapi ini bukan menurut saya betul gitu ya. Ini menurut sharing-sharing gitu ya. Saya juga bukan orang sok pintar, saya bukan orang pintar, saya tidak bisa mendalil. Saya tidak bisa ahli dalil, tidak ahli dalil. Nah, kebenaran itu terkadang pahit, tapi pahit sebagai obat. Iyalah, kalau kita kebanyakan makan yang manis-manis terus, dipuji-puji, terlalu dipuji ya, puji. Akhirnya kita lupa diri. Nah, seperti ibaratkan kita minum minum manis-manis, itu bisa mengakibatkan penyakit, bisa kena diare, kena mencet, kena apa kan gitu. Sedangkan yang pahit-pahit itu kan bisa menjadikan cambuk bagi kita, motivasi buat kita bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik. Bun, Bunda Atika. Ini masuk ya, Ukti Alia Habibullah. Terus Ukti Mujahadah. Intinya lebih banyak berkaca saja pada dan perbaiki diri agar lebih baik. Tetap menjadi diri sendiri apapun dan bagaimanapun. Tidak suka jangan menghina, suka tapi jangan berlebihan. Tidak suka jangan menghina, suka tapi jangan berlebihan. Ini masuk. Makanya ya, sesuatu itu yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Jadi yang kalau menurut saya ya, apa-apa itu harusnya kita itu harus yang sedang-sedang aja lah, jadi jangan terlalu berlebihan. Misalkan senang pada seseorang gitu ya, simpati sama seseorang, senang seseorang itu terlalu fanatik, akhirnya mujinya itu terlalu berlebihan. Nah, di sini tuh kita kelihatan orang yang memujinya terlalu berlebihan itu pasti dia ada maksudnya sendiri. Jadi makanya saya itu paling benci ya kalau dipuji-puji atau disanjung, saya paling nggak suka. Kalau saya lebih baik dibully ataupun dihujat nggak apa-apa. Tapi kalau dipuji saya jadi bingung sendiri. Saya tidak butuh pujian manusia karena pujian manusia itu tidak adalah artinya, tidak ada penting bagi saya. Pujian manusia, apalagi pujian-pujian orang-orang di dunia maya itu ya semuanya aspal, palsu semua itu. Yang penting itu kita itu bagaimana membawa diri kita bisa berbuat sama sesama saudara-saudara kita ya. Jadi di sini itu saya bukan ceramah loh ini ya, saya menimpali tadi. Hubungan kita itu bukan sama Allah saja. Jadi hubungan kita juga sama sesama manusia itu juga harus tetap dijaga. Jadi misalkan, orang ini ahli ibadah, maksudnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat sunnah dikerjakan semua, bahkan sampai sholat malam, sholat duha, apa-apa sedekahnya, apa-apa itu. Tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia tidak baik, ya sama aja artinya tidak baik juga sama dengan Allah. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu harus tetap imbang. Harus imbang dan selaras. Jadi jangan kita itu selalu berhubungan sama Allah saja, tapi kita lupa kita hidup bersosial, hidup dengan banyak orang di berbagai macam-macam sifat dan karakter orang, kita kan berbeda-beda. Jadi ya kita harus bisa menempatkan diri saja gitu. Ini masuk ya, siapa ini? Mujahadah Ukti Aulia Safitri. Kalau saya sih lebih baik kelakuan masih belum baik tapi masih punya hati nurani. Kenapa? Karena masih punya hati dan untuk memperbaiki diri sangatlah bisa. Namun kalau cover rohani tetap kelakuan halus, nah ini karena dia sudah tertipu dengan kelakuannya yang begitu Jadi udah terlena akan tipuannya, rohaninya halus itu lebih berbahaya. Masuk ya, Ukti Aulia Safitri. Statusnya rohani, buat yang manis-manis, buat yang berdalil-dalil agama gini-gini, seolah-olah itu kayak orang melihat itu, orang itu alim merek, gini, tapi ternyata mulutnya sadis tajam silat. Sama aja bohong. Aulia Safitri. Terus Tika Aprianti.
Ukti Tika Aprianti, kalau saya sih lebih baik kelakuan masih belum baik tapi masih punya hati nurani. Kenapa? Karena masih punya hati dan untuk memperbaiki diri sangatlah bisa. Namun kalau Kak Farhani sudah ya, kalau Safitri Tika Aprianti lebih baik kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani. Juga salah kalau karena jawaban tadi tidak ada yang benar ya kalau roh halus. Tapi di sini ada yang baiknya yaitu berpikir atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu salah untuk benar bisa memperbaiki. Yang penting itu adalah memperbaiki diri kan, itu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah itu yang memang yang paling penting. Sedang karena orang yang rohani tapi kelakuan roh halus itu berbahaya karena dia pura-pura baik dan manis di depan kita, tapi di belakang kita dia malah menusuk kita dari belakang. Itulah yang dibilang-bilang orang munafik. Ya nggak mau komentar. Nah ini ada satu jawaban yang paling saya suka ya, yaitu jawabannya dari Ukti Esbarokah. Mana yang lebih baik, berpura-pura rohani tapi kelakuan roh halus atau kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani ya itu. Menurut aku nggak ada yang lebih baik dari keduanya. Ya, menjadi diri sendiri dan tidak mengusik rumah tangga orang itu menjadi prinsip. Dan sekalipun roh halus itu ada, itu hanya godaan saja. Kalau ada iman di hati pasti tidak akan goyah dengan segala tipu daya. Lagi pula setan itu memang musuh manusia yang nyata. Betul. Sekalipun hati penuh kotoran karena itulah diri manusia. Note, hidup cuma sekali, nyawa cuma satu, buat apa harus jadi orang lain agar bisa dipandang alim. Jos. Jolali sholatmu, jolali sholawatmu, jolali sodakohmu. Iman, Islam, ihsan. Terus sama sini ya, Ukti Julia Suryaning Tias. Gak pilih semuanya, Ukti itulah yang dinamakan pakaian sehari ini sebab trending bukan karena iman. Agama memang mengajaknya halus lebih baik, sifatnya nyusul karena baik dan buruknya kita Allah yang menilai. Kalau wanita sampai merebut lagi itu, kalau sampai wanita merebut sudah sangat tidak berasal dan tidak dengan mencuri uang puluhan juta memaksa hak orang lain. Ukti Umur Rafi Adila ya. Jadi di sini itu yang masuk ya tadi ada 10 orang ya yang saya kopok ya. Kalau yang lainnya saya tidak bilang jawaban-jawaban mak semua itu salah loh ya. Semua jawabannya itu benar semua ya. Baguslah, sangat mengena semua. Orang saya juga tidak bisa menilai, saya juga tidak bisa itu benar apa salah ya. Yang jelas kan kita saling sharing, saling memberi masukan kan gitu aja. Kalau menurut pendapat saya sendiri ya, pendapat saya pribadi itu jawabannya tadi kan itu tadi ya. Kalau saya yang menurut pandangan saya, mana yang lebih baik, berpura-pura rohani tapi kelakuan roh halus atau kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani. Kalau menurut saya ya, keduanya tidak baik. Muslim atau muslimah yang baik itu selalu mencari kesalahan atau yang baik selalu mencari kesalahan atau kekurangan dirinya dan selalu memperbaiki diri. Jadi kalau kita disebut sebagai muslim atau muslimah yang baik, kita tuh selalu mengkoreksi diri sendiri. Suka mengkoreksi diri sendiri setiap ada masalah apa, oh ya mungkin ada salah saya, ada kekurangan saya, mungkin di mana itu. Jadi yang selalu mencari kekurangan kita sendiri gitu. Dan selanjutnya untuk memperbaiki diri. Tidak suka membicarakan atau mencari kesalahan orang lain. Karena kita tidak bisa menilai atau mencari kesalahan orang lain dengan oke salah ngene orang itu orang apa sih cadaran kok kayak gitu, cadaran kok joget-joget, cadaran kok goyang-goyang. Nah, yang enggak ada yang bisa menilai lah. Kita itu kan hidup kan tidak di zaman dulu ya. Dulu kan zamannya Nabi itu tidak ada musik, tidak ada apa-apa. Musik haram. Ya itu kan pemahaman Anda sendiri lah. Kalau Anda mempunyai pemahaman itu, jangan memaksa orang lain untuk mengikuti pemahaman Anda. Biarlah kita itu hidup dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi tidak ada bisa ya misalkan hijrah kita itu untuk mengikuti paksaan orang lain. Kamu harus begini, kamu harus ikuti ini nih. Siapa yang menyuruh, siapa yang memaksa? Tidak ada yang memaksa. Sedangkan hidayah itu tidak ada dari doa-doanya orang lain, tidak ada. Karena apa? Hidayah itu didapat oleh dirinya sendiri. Kalau orang sendiri tidak bisa membuka diri untuk mendapatkan hidayah itu, tidak akan datang hidayah itu pada orang yang bersangkutan, kan begitu intinya. Kita doakan mendapat hidayah. Tidak ada yang bisa mendoakan diri kita selain diri kita sendiri.
tidak suka membicarakan orang lain kesalahan, tidak suka membicarakan atau mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan atau menutupi kekurangannya sendiri. Yang masih suka seperti itu ibaratnya suka makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi orang yang mengaku ya, dia sudah paling syar'i, pakaiannya rapat gitu ya, pakaiannya rapat, sudah tertutup rapat, terus bajunya tidak modis, sudah menutup sampai bawah, tidak ada tabarut kayak gini-gini, nggak ada ini, nggak pakai apa-apa kan gitu ya. Itu sudah mengaku paling syar'i lah. Dia merasa kalau dengan begitu dia kan merasa dia itu paling benar. Dia itu merasa paling paling suci dengan alirannya. Dia mengikuti aku aliran gini, ini aliran ini. Itu kan aliranmu. Saya juga punya aliran sendiri. Saya bukan aliran, saya tidak terlalu fanatik pada aliran-aliran. Misalkan aliran ini tidak. Karena apa? Kunci hidup kita itu hanya satu. Tidak pada aliran, tetapi pada bagaimana kita itu taat dan takwa pada menjalankan perintah Allah, gitu aja. Jadi bukan karena faktor aliran ini, aliran itu, aliran ini. Saya semua aliran-aliran sudah saya jelajahin semuanya. Karena saya tidak sombong juga ya. Kalau masalah kayak gitu-gitu dari aliran salafi, aliran apa ya, teman-teman bukan aliran ya, kayak sholawat wahidiyah, kayak pondokan tirakat, torekoh, naksabandiyah, apa-apa, torekoh, hakikat marifat itu ya. Insya Allah saya itu sudah melewati. Jadi saya itu gimana ya, kalau ada orang yang suka nyinyir, suka membuli gini-gini, tak senyumin aja. Emangnya hidupku tergantung pada kamu. emang tak pikir, belas ora mikir. Yang penting saiki piye mikir carane golek duit sing berkah, sing barokah. Karena apa? Kalau berkah, barokah itu bisa membawakan pada semuanya. Tiga mamak itu ambil. Ajar ya kok. Nah ya, sekarang kita langsung pada fokusnya. Kita ambil kopi aja ya. Jadi jawabannya menurut versi saya ya, mana yang lebih baik, berpura-pura rohani tapi kelakuan roh halus, atau kelakuan roh halus tapi masih punya hati nurani? Keduanya tidak ada yang baik. Karena muslim atau muslimah yang baik itu selalu mencari kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri dan selanjutnya memperbaiki diri. Tidak suka membicarakan atau mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan atau menutupi kekurangannya sendiri. Yang masih suka seperti itu, saya ibaratkan suka makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, sekarang tadi yang masuk ya, daftarnya ini, nah bukanya gelap. 1. Ukti Aulia Safitri. 2. Ukti Syarah S. 3. Ifah Safina. 4. Mujahadah. 5. Aisyah Habibullah. 6. Anita Syifa. 7. Umi Tuti Widodo. 8. Ais Barokah. 3. Aprianti Nurlita Sari. Jadi 10 orang ya. Oh ya, kan gini ya, kan juga banyak ya omongan-omongan ya orang-orang itu sedekah terus di Facebook ini itu pamer ya loh. Terserah orang-orang mau menilai apa, itu terserah. Yang tahu niat saya dan apa tujuan saya itu hanya Allah yang tahu. Jadi meskipun manusia itu berkomentar, terserah saja. Saya ora tak pikir. Oh ya, untuk gamisnya langsung saya kasih aja ya. Misalkan nanti yang menang siapa, misalkan kebesaran atau kepanjangan, itu bisa diremak sendiri ya. Karena saya untuk meremak garapan saya terlalu penuh. Ini jangan selalu banyak, nanti takutnya kelamaan ya. Jadi nanti saya kasih ready di butik saya aja. Misalkan kebesaran bisa dipendekin, misalkan kekecilan ya nggak bisa, wong besar. Ini ya gamisnya. Saya kasih ini, ya. Ini satu set ya. Ini ada cadarnya sekalian. Buat yang tidak bercadar, misalkan yang dapat belum bercadar, tidak apa-apa, bisa dipakai, bisa dipakai juga bisa. Karena bercadar kan tidak wajib. Ya ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib kan ini ya. Ini ya. Ini ukuran LD 110 dan panjang bajunya 142 ya ini. Ini baru, ini bukan baju saya, bukan baju PL, bukan baju bekas ya. Ini baru di butik saya. Saya ambilkan di butik aja karena yang sudah ready, karena saya takutnya nanti nunggu kelamaan ya.
Asniapai up. Api opo don. Ini ya ada 10. 2 4 6 8 10. Ini tadi langsung tak tulisin aja, nanti takutnya kelamaan ya, kalau kelamaan. Kalau saya sini niat saya kan juga tidak curang ya, jadi sudah saya tulis sesuai apa yang ada di sini semuanya ya. Ini Titika Aprianti. Nah, ini saya tulis semua. Yang nulis tadi anak saya. Nulisnya besar-besar ini bukunya. Ini 10. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya untuk yang lainnya. Bukannya jawaban mak-mak yang lainnya itu salah, itu bukan. Karena di sini itu saya sharing sesuai yang terbanyak ya, mana jawabannya. Karena memang jawabannya kalau kita jawab pilih roh halus saja, tapi masih punya hati nurani itu juga tidak boleh. Roh halus itu gimana? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu ya. Selawat, ayo selawat. Wong Gusti Allah hae selawat. Ini ya. Selawat. Nah, ambilin nah. Ayo selawat. Wong malaikat ae selawat. Gusti Allah aja bersolawat, malaikat aja bersolawat, apalagi kita sebagai manusia. Ini ambil ya, 1 ya. Ambil ini 10. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya yang beruntung? Alhamdulillah. Yang keluar Ukti Aulia Safitri. Z. Intinya biar Allah yang memberi imbalan atas segala perbuatannya, baik buruknya Allah yang tahu. Iyalah, memang benar. Betul. Kita tidak bisa menjudge atau kita menghakimi seseorang itu sesuai dengan keinginannya dia, sesuai kemauannya dia, tidak bisa. Tidak ada yang bisa memaksakan. Seperti hanya saya juga, saya gini. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk mengikuti kemauan Anda. Kalau kemauan Anda begitu ya udah, itu terapkan pada keluargamu, jangan terapkan pada orang lain. Karena setiap manusia itu mempunyai pendapat sendiri dan berhak untuk mengikuti apa yang dia maunya sendiri. Dah ya, sekian dari saya. Selamat buat Ukti Aulia Safitri. Doakan saja ya, biasa bisa sering-sering berbagi terus setiap ada kesempatan atau momen-momen tertentu yang penting kita bisa saling berbagi dengan sesama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari. Jos, jolali sholatmu, jolali sholawatmu, jolali sodakohmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selfie sik. Buah naga, buah nanas. Saya yang bergaya, mereka yang panas. Dah. Kak, piye Kak? Mulai mata ini gak bisa. Tamat. Gak mati-mati yo.